Hai coffee lovers, saat berbicara mengenai kopi memang tidak ada habisnya nih, di mana mengkonsumsi kopi sudah menjadi gaya hidup masyarakat di Indonesia loh. Hal ini membuat kedai kopi di Indonesia tumbuh menjadi emerging bisnis yang menjanjikan. Nah, salah satunya yaitu seperti Kopi Kenangan. Kopi Kenangan ini didirikan oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia Khairunisa pada tahun 2017. Kamu tahu nggak sih bahwa Kopi Kenangan ini telah berstatus sebagai perusahaan food and beverage unicorn pertama di Asia Tenggara loh. Gimana nih pencapaian yang luar biasa bukan? Kamu pasti berpikir strategi apa yang digunakan Kopi Kenangan dalam membangun brand awareness-nya. Nah, jadi Kopi Kenangan ini menggunakan strategi marketing yang unik. Dimulai dengan melakukan perencanaan yang terdiri dari segmentation, targeting, dan positioning. Dalam hal ini, segmentasi Kopi Kenangan dilakukan dengan pemetaan pasar yang heterogen menjadi homogen. Sementara untuk targeting, Kopi Kenangan dapat dikelompokkan menjadi psikografis, demografis, dan perilaku. Untuk positioning berdasarkan hasil analisis, terdapat 3 aspek yang membedakan Kopi Kenangan dengan kompetitornya seperti 1. Preferensi halal. Kopi Kenangan adalah satu-satunya kopi kekinian yang telah terdaftar halal MUI di seluruh Indonesia. 2. Kopi Kenangan menggunakan mesin espresso terbaik asal Italia, yaitu La Marzocco atau Victoria Arduino. Ketiga, penggunaan teknologi. Gerai Kopi Kenangan bukanlah kedai kopi konvensional, melainkan perusahaan startup yang menjual kopi. Hal ini membuat Kopi Kenangan mendapatkan funding round dari berbagai investor di mancanegara. Selanjutnya, marketing mix pada Kopi Kenangan. Pertama, dari segi produk. Kopi Kenangan menggunakan bahan-bahan yang high ingredients, terbuat dari 100% kopi, susu, dan gula aren. Selain itu, packaging pada Kopi Kenangan dibuat semenarik mungkin dengan logo love pada botol kemasan sehingga memiliki kesan yang estetik. Dari segi tempat, Kopi Kenangan memilih membuat outlet secara sederhana dan tidak terlalu besar. Tercatat Kopi Kenangan telah membuka sebanyak 728 outlet yang tersebar di seluruh Indonesia. Selain menggunakan konsep dine-in, Kopi Kenangan juga mengusung konsep grab and go pada kedai kopinya, sehingga konsumen dapat memesan kopi hanya dengan aplikasi tanpa harus mengantri lagi. Selain itu, Kopi Kenangan juga melakukan ekspansi bisnis dengan menggunakan teknologi heatmap dari data konsumen yang berisi wilayah tempat mereka memesan kopi. Dengan hal ini, Kopi Kenangan dapat membuka gerai di wilayah berdasarkan heatmap yang paling tinggi. Teknologi ini membuat Kopi Kenangan melakukan pemasaran hampir spend zero on marketing budget. Dari segi harga, Kopi Kenangan sendiri berusaha menyesuaikan harga produknya dengan pendapatan rata-rata di Indonesia, sebab Kopi Kenangan memang menargetkan pada segmen lower middle. Harga Kopi Kenangan sendiri dibanderol mulai dari harga 5 ribuan hingga 42 ribu, tergantung jenis menu yang dipesan. Dari segi promotion, Kopi Kenangan memulai promosi dengan menggunakan metode word to mouth yang didukung dengan adanya penamaan menu yang unik. Selain itu juga, Kopi Kenangan memanfaatkan penggunaan sosial media agar lebih efektif. Kopi Kenangan juga menggunakan pendekatan reach, di mana strategi ini terdiri dari reach, act, convert, dan engage. Strategi pertama yaitu reach. Dalam hal ini, segmentasi pasar Kopi Kenangan menargetkan pada khalayak dengan umur 18 tahun hingga 35 tahun yang tergolong dalam generasi milenial dan generasi Z. Oleh karena itu, pemasaran Kopi Kenangan dilakukan melalui digital teknologi berbasis media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, serta aplikasi Kopi Kenangan. Platform digital sosial media Kopi Kenangan yang paling banyak diminati audiens adalah Instagram. Kopi Kenangan juga memiliki tim bisnis intelligence yang dapat membuat segmentasi pelanggan secara dinamis. Untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, Kopi Kenangan juga memberikan inbound link dari website lain yang tertuju langsung pada website resmi Kopi Kenangan.
seperti penggunaan link kopi kenangan yang tercantum pada konten food blogger, selebgram, dan lainnya. Strategi kedua yaitu ACK. Dalam mendorong para konsumen untuk berkunjung ke situs web dan mengenalkan brand, Kopi Kenangan melakukan campaign melalui sosial media dengan membuat iklan dan konten yang menarik. Berdasarkan riset yang dilakukan, para audiens lebih tertarik dengan konten dapur kenangan yang berisi mengenai kreasi masakan menggunakan kopi, serta konten edukasi mengenai kualitas kopi kenangan. Hal ini sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan, yaitu affordable with high quality coffee. Melalui konten ini, audiens menjadi lebih aware akan brand kopi kenangan dan menjadi lebih atraktif. Selain itu, untuk mempermudah targeting serta inbound marketing dalam menghasilkan lead, Kopi Kenangan menyediakan layanan chat di website yang dapat diakses melalui email dan WhatsApp, serta menyediakan link untuk mendownload aplikasi Kopi Kenangan dalam menarik pelanggan yang loyal. Tercatat sebanyak 1.808.640 pengguna aplikasi Kopi Kenangan. Hal ini membuat aplikasi Kopi Kenangan menjadi month active user terbanyak di Indonesia. Strategi ketiga yaitu convert. Untuk meningkatkan portofolio perusahaan, Kopi Kenangan bekerja sama dengan para key opinion leader dalam menarik minat konsumen. Kopi Kenangan juga melakukan diferensiasi dengan menggunakan metode electronic word to mouth yang dilakukan oleh interpersonal influence pada platform sosial media. Dan Kopi Kenangan juga melakukan partnership bersama dengan Gojek, Lazada, Shopee, dan lain-lain. Hal ini dapat memperluas pasar dan menggait calon konsumen baru. Kopi Kenangan juga berupaya untuk berinovasi dengan menghasilkan produk-produk baru yang dapat menarik perhatian audiens. Salah satu produk bestsellernya adalah Kopi Kenangan Mantan. Dengan adanya strategi ini, Kopi Kenangan berhasil menjual 3 juta cup per bulannya dan grafik penjualan Kopi Kenangan per tahun terus meningkat. Kopi Kenangan mencatatkan pendapatan sebesar 22,2 juta US dollar atau sekitar 314 miliar rupiah dan membukukan keuntungan sebelum dipotong pajak sebesar 400.000 US dollar atau sekitar 5,6 miliar rupiah sepanjang tahun 2019. Strategi keempat yaitu engage. Dalam membangun hubungan jangka panjang dengan konsumen, Kopi Kenangan melakukan bundling atau marketing campaign yang memberikan promo buy one get one produk bestseller. Hal ini memberikan impact yang baik dari segi engagement, di mana para konsumen melakukan repeat order dan memberikan penilaian yang memuaskan terhadap produk yang diberikan. Kopi Kenangan juga melakukan riset kepada konsumen untuk mencari tahu apa persepsi masyarakat tentang brandnya. Ternyata masyarakat sudah cukup aware akan produk Kopi Kenangan yang memiliki nama unik dan memiliki harga yang affordable. Berdasarkan data yang diperoleh, Kopi Kenangan menjadi salah satu brand yang top of mind. Para konsumen juga memberikan feedback berupa rating sebagai bentuk kepuasan brand yang dirasakan konsumen. Selain itu, untuk membangun ikatan terhadap konsumen yang loyal, Kopi Kenangan memberikan stimulus promo seperti Shopee Online Deals, OVO Extract Bantuin, dan juga promo bank lainnya dengan cashback hingga 50%. Kopi Kenangan juga mengadakan event BTS X Idol dan membuat kuis berhadiah. Hal ini berhasil menciptakan hubungan yang baik dengan konsumen, di mana para konsumen sangat aktif dalam mengikuti setiap kegiatan yang diadakan Kopi Kenangan. Berdasarkan strategi ini, banyak konsumen yang melakukan review terhadap produk Kopi Kenangan ini, dengan membuat konten menarik yang bersifat persuasif. Nah, kita bisa tarik kesimpulan bahwa model bisnis yang dilakukan oleh Kopi Kenangan bersifat scalable. Artinya, bisnis ini dapat diperluas dan direplikasikan ke pasar global. Dengan tingkat scalability yang tinggi akan membuat sustainability perusahaan Kopi Kenangan berhasil mendapatkan tingkat valuasi senilai 1 juta US dollar.